untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali kita sepanjang bulan Agustus ini boleh belajar tentang menjadi orang Kristen yang berani. Dan hari ini kita membahas sebuah tema, yaitu berani bertindak benar. Dan saya mengajak kita membuka di dalam Amos pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Amos pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan membaca ayat yang genap sampai nanti ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua? Oke ya, kalau sudah ketemu kita akan baca secara bergantian. Penglihatan ketiga, tali dengan pemberat timah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus. Dan di tangannya ada tali pengukur dengan pemberat timah. Tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan. Tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca kebenaran firman, melakukannya di dalam anugerah daripada Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan latar belakang kitab Amos ini, maka kita bisa belajar bahwa kitab Amos ini dilatar belakangi oleh kondisi kerajaan Israel yang telah terbagi kepada dua kerajaan. Kerajaan mana saja? Kerajaan Israel Selatan dan kemudian kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Dan Amos itu ditempatkan Tuhan di kerajaan Israel Selatan. Dia berasal dari sana, dikatakan di sana dia berasal dan kemudian diutus Tuhan kepada kerajaan Israel Utara, di mana pemerintahan Yerobeam II terjadi pada masa itu. Yerobeam pertama itu mendirikan dua patung anak lembu emas di Betel yang ke-1, kemudian di Dan yang kedua. Betel itu di selatan dan kemudian Dan itu di utara. Dan yang menjadi menarik adalah Betel ini dikatakan sebagai tempatnya bait suci kerajaan itu. Kenapa Yerobeam pertama mendirikan akan dua patung anak lembu emas ini? Karena dia tidak ingin rakyatnya ketika mereka ingin beribadah, mereka akan menuju ke Yerusalem atau ke Israel Selatan untuk beribadah di situ. Sehingga dia membuat seakan-akan inilah, nggak perlu jauh-jauh. Tidak perlu ke Israel Selatan. Kamu cukup beribadah di Betel, ataupun kamu cukup beribadah di Dan. Itu pun sama, kamu sedang beribadah kepada Tuhan dengan sebuah simbol anak lembu emas itu. Terima kasih dalam itu ketika kita melihat bagian ini, maka dua patung anak lembu emas ini ditempatkan di bait.
yang dibuat oleh Yerobeam. Dan dia merekrut. Jadi biasanya kalau ada bait, ada sebuah kuil, ada patung yang disembah, kemudian ada orang yang melayani di kuil itu. Maka orang yang melayani di kuil itu bernama Amasya. Amasya ini adalah seorang imam yang ditempatkan oleh Yerobeam di Betel untuk melayani di situ. Amasya ini bukan seorang imam biasa dipercayai. Dia adalah imam, pemimpin imam, tangan kanan Raja Yerobeam kedua untuk melayani sebagai imam utama. Dan kita bisa tahu bagaimana Imam Amasya ini, dia melakukan banyak hal, membawa orang-orang Israel di utara itu, mereka menyembah kepada patung anak lembu emas itu. Sehingga ketika dia di dalam kedudukan yang tinggi ini, maka dia mendapatkan berbagai fasilitas sebagai seorang imam utama. Ketika kita bicara tentang kerajaan Israel Utara, maka kerajaan Israel Utara itu ada kerajaan yang sangat kaya raya. Kenapa sangat kaya raya? Karena letaknya strategis di dekat pusat perdagangan Fenisia di pesisir Laut Tengah. Orang-orang Fenisia adalah para pedagang yang memperdagangkan banyak hal sehingga mereka melewati kerajaan Israel Utara. Sehingga ketika mereka berdagang dan terjadi perdagangan itu, maka orang-orang bisa berjual beli dan mereka semakin bertambah kaya. Ada orang yang semakin bertambah kaya, tetapi ada orang yang tidak juga kaya-kaya. Sehingga inilah masalah yang terjadi kerajaan Israel Utara. Yang pertama ada kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang serakah. Ketika mereka bertambah kaya, maka mereka akan semakin bertambah kaya. Yang kedua, ada orang-orang yang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil di antara mereka. Kalau sebuah bangsa diperbudak oleh atau dijajah oleh bangsa lain, mungkin sakit. Tetapi ketika dia dijajah oleh bangsa sendiri, lebih sakit. Dan orang-orang Israel Utara mengalami itu. Ada orang yang begitu kaya, melihat orang miskin bukan dibantu, tetapi ketika mereka lihat orang miskin malah ditindas. Ketika mereka lihat orang miskin punya rumah, punya ladang, malah ingin diambil. Itu yang dilakukan pada masa itu. Tetapi kemudian Amasya coba meredam ini, Yerobeam coba meredam ini dengan sebuah kegiatan ibadah. Upacara keagamaan yang mereka coba cuci otak rakyat-rakyat di utara yang begitu tertekan, begitu penyimpangan sosial dan ekonomi yang begitu jomplang, dan kemudian mereka mengadakan sebuah perayaan bagi dua patung anak lembu emas itu, dan mereka katakan, sudah cukup, enggak apa-apa. Ketimpangan ini terjadi tidak apa-apa, yang penting kita beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau ditindas oleh orang-orang yang begitu tamak, enggak apa-apa. Yang penting kita beribadah kepada Tuhan yang disimbolkan dengan dua patung anak lembu emas ini. Sehingga Amasya sebagai seorang imam utama menutup mata dengan kebobrokan moral waktu itu. Dengan kebobrokan sosial waktu itu. Termasuk dengan kebobrokan spiritual waktu itu. Bagi Amasya, ketenangan adalah hal yang utama. Sekalipun terjadi penyimpangan. Dan kerusakan di kerajaan Israel Utara ini membuat Tuhan murka. Membuat Tuhan begitu marah. Sehingga dia utus seorang yang bernama Amos. Terima kasih datang ketika kita bicara tentang Amos, maka kita bisa melihat di dalam Amos 7, 14, 15. Amos itu memberitahukan siapa dia. Dikatakan di sana, aku ini adalah seorang peternak, pengembala kambing domba. Yang setiap hari aku berada di padang itu untuk mengembalakan. Aku akan berusaha mencari rerumputan yang hijau untuk memberikan makan kambing dombaku. Aku akan mengajak kambing dombaku untuk mencari sumber mata air supaya mereka bisa minum. Itulah pekerjaanku setiap hari. Itulah yang aku lakukan setiap hari. Dan pekerjaan sebagai pengembala pada masa itu bukanlah pekerjaan yang bonafit. Bukanlah pekerjaan yang punya strata sosial yang tinggi pada masa itu. Kemudian yang kedua, Amos berkata, aku ini pemetik buah ara dari Tekoa.
Sebuah wilayah di Yehuda, pemetik buah ara, para penafsir katakan kemungkinan besar Amos ini pemetik buah ara di hutan. Sebuah buah ara yang tumbuh liar, yang hanya dimakan bukan oleh orang-orang kaya waktu itu, tetapi oleh orang-orang miskin supaya mereka bisa makan yang namanya buah ara itu. Sehingga ketika kita melihat dua status yang disampaikan oleh Amos, siapa dia? Bahwa dia peternak biasa, dia adalah pemetik buah ara yang biasa, maka dia ingin katakan, aku orang biasa. Bapak kasih dalam ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan memilih Amos, seorang yang biasa untuk menjadi suaranya yang kuat di dalam menyampaikan penghukuman Tuhan atas ketidakadilan sosial, penindasan, dan penyembahan berhala di Israel Utara itu. Sehingga kita bisa katakan kondisi orang-orang Israel pada waktu itu di utara segelap ini. Begitu gelap, rasanya tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan di situ. Rasanya tidak ada orang yang benar yang didapati di situ. Rasanya tidak ada orang yang mencari Tuhan pada masa itu. Begitu gelap. Tetapi Tuhan utus Amos, seorang yang biasa itu, untuk datang ke kerajaan Israel Utara. Bapak Ibu, menjadi orang biasa itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau saya munculkan foto ini, siapa di antara rekan-rekan Bapak Ibu yang tidak tahu siapa Billy Graham? Angkatan tahun 2000 tahu Billy Graham siapa? Siapa itu ya? Oh, itu orang bule ya. Suara apa ya? Tahu Billy Graham? Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Oke, tidak kenal Billy Graham. Siapa lagi? Oke, nggak kenal? Oke ya. Billy Graham adalah seorang yang pada masanya, ketika dia berkhotbah, mengadakan sebuah KKR, ribuan orang rela untuk datang mendengarkan khotbahnya. Billy Graham adalah seorang yang dipakai Tuhan mempertobatkan orang banyak pada masanya. Di masa tuanya pun Billy Graham menjadi penasehat presiden Amerika waktu itu. Itulah Billy Graham. Banyak orang kenal beliau. Tetapi tahukah kita nama ini? Albert McMakin. Yang kenal Billy Graham tahu Albert McMakin? Tahu? Putri tahu? Oke. Kalau tahu diam dulu ya. Oh iya tahu karena ikut KU1. Lupa saya. Dia tahu karena ikut KU1. Nah, yang tahu Albert McMakin siapa? Kalau cari di Google, cari Billy Graham, muncul tuh foto-fotonya banyak. Karena dia orang terkenal. Tetapi Albert McMakin, cari di Google, tidak ada fotonya. Albert McMakin ini adalah pegawainya ayah dari Billy Graham. Ketika dia percaya pada Kristus, maka dia berkobar-kobar untuk mengajak orang untuk mendengar. Pada masa itu ada penginjil keliling, mengadakan KKR, kemudian Albert McMakin ini membawa mereka ke KKR itu. Dia mungkin tidak bisa terlalu banyak menceritakan tentang Kristus, tetapi dia bisa bawa orang kepada penginjil keliling ini dan mereka dengarkan khotbah dari penginjil keliling ini. Dan banyak orang percaya pada masa itu. Tetapi kemudian Albert McMakin ketika dia sudah di dalam sebuah waktu dan kemudian dia berpikir gini, iya ya, saya sudah ajak tetangga, saya sudah ajak teman-teman saya, tetapi saya kenapa nggak ajak Billy Graham yang masih muda waktu itu. Seorang yang suka mabuk-mabukan, seorang yang berpikir secara duniawi dan menghidupi kehidupan duniawi. Kenapa saya nggak ajak dia? Seorang yang tinggi besar, seorang yang tampan. Kenapa saya nggak ajak dia? Kemudian Albert berkata, Bill, kita datang yuk ke KKR itu. Kemudian Billy berkata, nggak mau. Ngapain?
duduk, dengerin, ngapain. Dan kemudian akhirnya Albert berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin dan rindu mengajak Billy Graham datang supaya dia dengarkan Injil Tuhan. Dan kemudian Tuhan berikan hikmat. Billy itu bisa nyetir. Sehingga Albert mengajak dia untuk jemputin orang datang ke KKR. Dijemput satu-satu. Mau tuh, ketika diajak, Billy mau, bersedia untuk nyetirin. Dia bawa, orang turun, dia di mobil. Enggak mau masuk. Albert enggak pantang menyerah. Dia doa lagi sama Tuhan, Tuhan aku rindu Billy bukan hanya jadi sopir, tetapi dia bisa masuk dengarkan Injil Tuhan. Kemudian di tahun 1934, Billy bukan hanya di mobil, tetapi dia masuk ke KKR itu, dia dengarkan Injil yang diberitakan, dan dia bertobat menerima Tuhan waktu itu. Dan kita tahu siapa Billy saat ini. Bapak Ibu, Albert McMakin adalah orang biasa. Yang dunia pun mungkin sudah tidak ingat dia siapa. Karena itu saya bisa katakan gini, tidak semua orang dapat menjadi Billy Graham. Namun, semua orang bisa menjadi Albert McMakin. Orang biasa yang Tuhan pakai berani bertindak benar bagi kemuliaan Tuhan. Membawa Billy untuk mendengar Injil. Bulan September nanti ada KKR tuh. Nah, nanti diumumkan sama Muste. Ada waktu-waktu kita sebagai orang biasa cuman bisa bawa orang, nggak apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, menjadi orang biasa itu menjadi bagian hidup kita pada umumnya. Ibu rumah tangga. Kalau seorang suami yang tidak tahu seberapa berat jadi ibu rumah tangga, ketika ditanya, istrimu kerja? Enggak, dia nggak kerja. Ngapain? Cuman di rumah jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu berat atau enggak? Siapa di sini yang punya cita-cita setelah menikah jadi ibu rumah tangga? Susah atau gampang jadi ibu rumah tangga? Charlie. Susah. Jadi ibu rumah tangga yang mungkin tidak dikenal oleh dunia, tidak dikenal oleh media sosial, tidak dikenal karena update status tiap hari, tidak jadi selebgram. Selebgram ibu rumah tangga ada nggak ya? Nggak ada ya? Tidak jadi. Tetapi ketika ketemu dengan anak, masak, kita bisa menjadi orang biasa yang punya kehidupan yang benar. Yang bisa bertindak dengan benar. Saya kasih contoh. Kalau ibu rumah tangga, kalau belanja itu misalkan belanja di tukang sayur. Kalau tukang sayur kan pagi-pagi itu rebutannya belanja ya. Beli macam-macam, ada kembaliannya. Kita kasih uang 50, kita belanja 23.000, dipulanginya 35.000. Untung nggak? Belanja 23 nih ya. Uang 50.000. Dikembaliin 35.000. Untung nggak? Untung. Ketika lihat, lumayan nih. Dikembaliin nggak? Enggak lah. Mungkin itu pedagangnya kasihan sama saya sehingga dilebihin, didiskon. Didiskon. Ya, itu kata-kata penghiburannya itu ya. Nah, dikembaliin nggak uang yang 5.000, 6.000 itu? Kalau kita bertindak benar, kita kembaliin tuh. Biasa. Salah kembalian. Tetapi bisa dikembalikan. Punya anak. Jadi ibu rumah tangga punya peran bertindak benar sama anak. Sebelum makan, sebagai ibu rumah tangga, berdoa tidak sebelum makan. Nggak usah lose, cuman saya sama dia, nggak perlu doa makan. Anak lihat. Kami kalau makan keluarga, saya, Felix sama istri makan keluarga, terus Felix suka tanya gini, anak saya ya,
Dia bilang gini, papi udah doa? Sudahlah, saya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, Patrick udah doa? Sudahlah. Ketika dia tanya sudah doa, dia yang katakan gini, papi doa itu menjadi tindakan benar yang papi lakukan, yang papi lihat, yang Pelik lihat dari apa yang papi lakukan. Doa makan secara sederhana. Yang kedua adalah karyawan. Kita mungkin menjadi karyawan yang biasa, Bapak Ibu. Ada orang yang katakan gini, Lose, enggak lah, saya bukan karyawan biasa, saya pimpinan. Tetapi di atas kita masih ada orang lain. Yang akhirnya kita lihat, kita juga orang biasa. Apa yang bisa kita lakukan bertindak benar sebagai orang karyawan yang biasa? Secara sederhana. Datang tepat waktu. Enggak telat. Sama seperti ketika kita antar anak kita sekolah, dia enggak mau telat. Ya kan ya? Siapa di sini punya anak, terus anaknya request, Pi, telat ya Pi, sejam aja. Kita bawa mobil, kemudian ketika sudah mepet, kita akan lebih cepat supaya anak kita nggak telat. Kalau anak kita menuntut dirinya nggak telat, kita yang bekerja, apakah kita menuntut diri kita bertindak secara benar supaya tidak telat masuk kerja? Secara sederhana itu. Sebagai mahasiswa atau siswa, bisa bertindak secara benar sebagai orang biasa? Siapa di sini mahasiswa atau siswa? Oke. Masih banyak ya? Oke, oh ya, mahasiswa masih ya. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai orang biasa di dalam bertindak benar? Tidak titip absen. Masih ada absen nggak sih sekarang kuliah? Masih ya? Masih mungkin titip absen nggak? Masih mungkin kan? Masih mungkin titip absen. Bapak Ibu tahu titip absen nggak sih? Titip absen itu tidak datang kuliah, tetapi seakan-akan dia datang. Nah itu titip absen. Sebagai orang yang bertindak benar, sebagai orang biasa, jangan titip absen. Sehingga berani bertindak benar, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Tuhan bisa memanggil dan memakai kita menjadi alatnya, sekalipun kita orang biasa dalam pandangan masyarakat untuk berani bertindak benar. Bapak Ibu menjadi orang biasa di tengah-tengah kegelapan di sekitar kita adalah hal yang tidak mudah. Sehingga di dalam hidup kita, kita perlu melakukan sesuatu yang benar. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Amasya waktu itu. Amasya melakukan apa? Amasya dikatakan dia berkata kepada Amos, Amos, kamu sudah melakukan hal yang salah. Kenapa? Kamu sudah memperburuk raja, sehingga dia lapor kepada Yerobeam berkata, Amos itu bilang kamu akan mati. Amos itu bilang kerajaan Israel utara ini akan dikalahkan dan kita akan diperbudak lagi. Yang kedua, Amasya berkata kepada Amos, bahwa kamu sedang ke sini untuk sekedar cari makan, kan? Untuk sekedar supaya raja ibah padamu, menjadikan kamu dan memberikan sesuatu kepadamu supaya itu bisa mencukupi kebutuhanmu. Bapak Ibu, kenapa Amasya bisa berkata poin yang kedua? Karena dia takut kehilangan sesuatu yang bersifat materi itu. Sehingga segala sesuatu baginya bertindak dalam hidupnya harus diukur dengan materi dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat berbahaya ketika seorang hamba Tuhan ataupun anak Tuhan mengukur segala sesuatu hanya bersifat keuntungan. Bersifat materi apa yang didapat. Bersifat sesuatu yang menguntungkan saya atau merugikan saya. Kalau menguntungkan, saya baru bertindak. Kalau merugikan saya tidak mau bertindak. Penglihatan Amos itu ada 5 sebenarnya. Tapi kita poinnya ada poin yang penglihatan ketiga.
tali dengan pemberat timah dengan sebuah pesan sama, penghukuman daripada Tuhan. Tali sipat digambarkan di sana sebagai benang yang digunakan untuk mengukur lurus atau tidak. Kalau kita baca ayat tadi, maka dikatakan di sana tembok itu sudah lurus. Ya kan ya? Ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-8 atau 9. Tembok itu sebenarnya udah lurus. Tetapi kemudian Amos melihat Tuhan memegang tali sipat untuk lihat lurusnya. Secara logika, kita akan bertanya, ngapain tembok yang sudah terlihat lurus harus diukur lagi apakah tembok itu lurus. Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan, yang diperlihatkan Tuhan kepada Amos. Tanpa tali sipat, sangat sulit bagi tukang untuk membuat dinding yang lurus. Sehingga ketika Tuhan memperlihatkan tali sipat itu, maka Tuhan ingin berkata pada Amos, Amos, kerajaan Israel Utara ini, bagi Amasya, mereka seakan-akan sudah lurus. Sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi bagiku, apa yang mereka lakukan sangat-sangat tidak lurus. Bapak Ibu pernah lihat tembok miring? Kalau tembok miring, itu bisa dua kemungkinan. Disangga dengan tiang penyangga, atau yang kedua adalah dirobohkan dan dibangun kembali. Yang pertama, itu ada kemungkinan kalau hanya disangga, itu akan roboh. Tetapi yang kedua, dirobohkan, seakan-akan rugi, ada kos yang harus dikeluarkan, tetapi ketika dibangun kembali, itu tidak akan membuat celaka orang yang tinggal di sekitar. Tali sipat merupakan simbol bahwa Allah menghukum Israel secara adil, berdasarkan standar kebenarannya. Kebenaran Tuhan bisa kita ketahui melalui firman Tuhan. Tali sipat bisa digambarkan sebagai sebuah bentuk bagaimana Tuhan mengukur standar kelurusan Israel Utara dengan kebenaran firman. Di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-17a dikatakan, aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu kehidupan kita, tindakan kita benar atau tidak, patokannya bukan kata orang. Apalagi kata netizen. Karena kata netizen seringkali dipercaya sebagai selalu benar. Sehingga kita selalu menampilkan diri kita untuk dipuji netizen. Enggak. Standar tindakan kita benar adalah apa yang Tuhan patokkan melalui firman-Nya. Itu menjadi standar kita apakah sudah hidup lurus di hadapan Tuhan atau belum. Di dalam Mazmur 139, 23, 24, dikatakan, selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal itu. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, apa yang kita sering kali doakan? Mau makan. Tuhan, terima kasih untuk sate babi ini, enak sekali. Atau kita berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, dia cantik sekali, rajin ke gereja, rajin melayani, dia ganteng sekali. Siapa tahu kami jodoh Tuhan. Salah nggak doain untuk makan, untuk pasangan hidup? Salah atau tidak? Tidak kok. Mendoakan untuk pasangan hidup nggak salah. Dan memang harus didoakan. Tetapi apakah kita pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah jalanku serong dan hatiku serong selama ini, mengikut Engkau. Dan kalau aku serong, maka tuntun aku di jalan yang kekal itu, supaya hidupku tidak lagi serong. Kalau hidup kita lurus, inilah keindahannya. Ketika hidup kita lurus sesuai dengan firman. Yang pertama, hidup lurus akan membuat hidup kita damai. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita akan mengalami kedamaian.
Siapa di sini yang tiap hari naik motor? Oke, Adit. Oke, Lost Step. Kalau naik motor, yang perlu membuat kita damai ketika naik motor apa? Harus pakai helm, bawa SIM, STNK, platnya tidak mati, dan tidak lawan arus. Ya kan ya? Kalau itu yang kita lakukan, ada razia polisi sekalipun, kita diberhentikan sekalipun, kita tetap damai. Kita tetap bisa senyum. Kita tidak berkata, waduh. Enggak, kita enggak ngomong itu. Tetapi kalau kita enggak pakai helm, kita lupa bawa SIM, STNK, plat motor kita mati, sekalipun lihat patung polisi, kita akan takut. Dan berkata, waduh, padahal itu patung. Kenapa? Karena kita tidak lurus. Kita menyimpang. Hal yang sama kalau hidup kita lurus sesuai dengan firman Tuhan. Relasi kita dengan sesama akan mengalami kedamaian itu. Kalau hubungan suami istri adalah hubungan yang lurus, tidak ada perselingkuhan di dalamnya, tidak ada mendua hati di dalamnya, relasi suami istri akan damai-damai aja. Nggak akan takut handphone dilihat, tidak akan di-password. Nih, mau lihat handphone. Nih, mau lihat siapa yang WA saya. Boleh. Kenapa? Karena lurus. Kalau nggak lurus, di-password. Atau kalau mau dilihat pasangan, ditarik. Dibawa lari. Kenapa nggak lurus? Yang kedua, hidup lurus adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dari orang lain. Membangun relasi dan fondasi kepercayaan dari orang lain. Rekan-rekan, kalau kita mau lamar kerja, umumnya yang menerima, yang mewawancara kita, tidak hanya lihat CV kita. Tidak hanya lihat kita lahir, lulusan, pernah kerja di mana. Tetapi dia akan lihat dan bertanya kepada tempat kerja kita sebelumnya. Sangat jarang kalau kita di dalam usia-usia yang sudah produktif, kita kerja itu melompat atau beda usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita kerja di rumah sakit, kita pindah umumnya ke rumah sakit. Dan rumah sakit dengan rumah sakit mereka akan punya relasi dan tanya, ini dia lagi lamar tempat saya, gimana orangnya? Kalau kita, hidup kita lurus, orang itu akan katakan, ini anak baik. Kalau bahasa HRD berkata, ini anak bagus. Kamu nggak nyesel dah, terima dia. Kalau hidup kita lurus. Kalau hidup kita nggak lurus, dia akan bilang gini, pikir-pikir baik-baik ya. Dan kamu harus tanya, kenapa dia keluar dari sini. Yang ketiga, hidup lurus menjaga reputasi kita. Hidup lurus membuat kita dikasih Tuhan dan bukan dimurkai Tuhan. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang nggak mau hidup lurus? Saya percaya setiap kita pengen hidup lurus. Setiap kita berusaha untuk hidup lurus. Saya ingat ketika saya kuliah dulu pertama kali di sekolah Alkitab, dosen kami selalu bilang gini, kamu boleh tidak punya apapun, tetapi kamu jangan pernah tidak punya integritas sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak boleh tidak punya hidup lurus itu sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga yang kedua, berani bertindak benar adalah kita memiliki kehidupan yang lurus di hadapan Tuhan. Karena kita mendasarkan hidup kita pada kebenaran firman yang kita baca, renungkan, simpan, dan lakukan. Sehingga kalau mau hidup lurus, baca firman. Mau hidup lurus, renungkan firman. Mau hidup lurus, simpan firman. Mau hidup lurus, lakukan firman. Nggak bisa cara lain. Nggak bisa dengan motivator dan kemudian membuat kita hidup lurus. Nggak bisa. Nggak bisa baca novel-novel dan membuat hidup kita lurus. Nggak bisa. Hidup lurus harus diluruskan oleh Sang Lurus itu. Oleh firman yang hidup itu. Oleh firman kebenaran itu. Yaitu Alkitab. Yang ketiga adalah Amos itu seorang diri.
ketika Tuhan utus ke kerajaan Israel Utara. Dia seorang diri, berhadapan dengan banyak orang, harus menyuarakan kebenaran. Dipanggil Tuhan seorang diri untuk hidup benar, menyatakan hal yang benar, meneladankan hal yang benar. Sesuatu yang gak mudah. Contohnya ini, Isabel dan Nabi Elia. Dikatakan di dalam 1 Raja 19 ayat yang ke-10, Elia berkata gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan karena aku sendiri ini udah langka nih, tapi mereka masih mau mencabut nyawaku. Elia sudah berhasil mengalahkan 400 nabi Baal waktu itu. Elia sudah berhasil di dalam puncak, nggak ada lagi musuhnya. Tetapi ketika Isabel berkata, aku akan bunuh Elia. Dan dia begitu down di dalam kesendiriannya. Sampai Tuhan bilang, kamu nggak sendiri kok El. Masih banyak orang percaya yang hidup di zamanmu. Bapak Ibu menjadi orang sendiri. Itu nggak mudah. Apa kita mengalami kesendirian? Sehari-hari di rumah, anak-anak semakin bertambah besar. Anak-anak sudah mulai kuliah. Kuliahnya kalau di Indonesia, tapi punya kesibukan pulang malam, kita sendiri di rumah. Saya kalau Senin, itu anak saya sekolah, istri saya kerja. Karena kalau Senin kan kantor gereja libur seperti itu ya. Sehingga hamba Tuhan di rumah. Saya ada waktu-waktu, masa-masa ketika saya merasa kok kosong. Kok sendiri. Ngapain ya? Nggak enak sendiri. Bapak Ibu mungkin kita juga mengalami sendiri. Atau mungkin di tempat kerja kita sendiri. Sendiri sebagai orang Kristen, di antara orang-orang yang bukan Kristen. Sendiri di antara orang Kristen, tetapi orang Kristen yang lain, mereka hidup seakan-akan bukan orang Kristen. Dan kita sebagai orang Kristen yang hidup sebagai orang Kristen. Kita merasa sendiri. Kita mau doa, kita harus mojok di paling ujung untuk berdoa, untuk doa makan. Atau mungkin kita doa makan di meja kita, tetapi kemudian kita cepat-cepat. Supaya nggak ada orang lain lihat. Kalau kita Kristen. Sendiri nggak menyenangkan. Ataupun di gereja. Berapa banyak orang-orang Kristen yang ada di gereja merasa sendiri. Saya ketika pelayanan remaja, ketika saya tanya sama anak remaja yang nggak suka datang seperti itu. Kenapa kamu nggak datang ke ibadah remaja? Nggak punya teman loh. Di antara mereka itu ada 20 orang. Tapi dia merasa dia sendirian dan 20 orang itu bukan teman. Bapak Ibu, seberapa banyak orang-orang Kristen yang merasa sendiri di dalam perjalanan imannya sebagai orang Kristen. Tetapi satu kalimat ini yang bagi saya menguatkan. Kamu tidak sendiri. Coba ngomong sama kanan kirinya. Kamu merasa sendiri? Kamu nggak sendiri. Nah. Udah? Sudah? Udah ngomong? Udah ya? Kenapa pertanyaannya? Lose, kenapa saya tidak sendiri sih Lose? Karena 2 ayat ini. Kita baca sama-sama Matius 28 ya. 1, 2, 3. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang bilang ini Matius. Siapa yang bilang ini? Tuhan Yesus. Yang nulis itu Matius. Karena Injil Matius. Tetapi yang bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman bukan Matius. Tetapi Tuhan Yesus. Para murid lihat dia naik, terangkat. Tetapi dia bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa. Sampai akhir
zaman. Bapak Ibu, saya ingat 31 tahun yang lalu, ketika papa saya meninggal. Saya masih umur 9 waktu itu. Ketika kami dengar berita, diberitahukan oleh cici saya yang ada di rumah sakit bahwa papa sudah meninggal. Saya duduk di ruang tamu, di depan saya ada gambar Tuhan Yesus. Kemudian sambil melihat gambar itu dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, papa saya sudah kamu ambil. Saya masih kecil. Ke depan seperti apa? Di dalam status tidak punya ayah. Apa yang saya harus lakukan di dalam status tidak punya ayah? Bagaimana dengan sekolah saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan ibu saya? Yang waktu itu berarti usianya masih 50 tahun. Apa yang terjadi pada kami? Di dalam kesendirian ditinggalkan oleh ayah saya. Tetapi 31 tahun itu, saya bisa berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Kolose itu kan Tuhan ya. Tapi kenapa saya merasa sendiri? Roma 12 ayat yang ke-10. Kita baca lagi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai seorang teman? Bukan. Hendaklah kamu mengasihi sebagai seorang pacar? Bukan. Hendaklah kamu mengasihi sebagai suami istri? Bukan. Bukan status di dalam sebuah ikatan hukum legal. Suami istri, orang tua anak. Tetapi di dalam status sebagai tubuh Kristus. Sebagai apa dikatakan di sana? Sebagai saudara. Kekristenan itu dikenal sebagai sebuah ikatan persaudaraan yang begitu kental. Makanya kita memanggil saudara-saudari dalam Kristus. Saudara. Saudara yang mana? Yang saling mengasihi. Saudara yang mungkin selama ini datang sendiri, tidak kenal, berasal dari daerah, datang kuliah, datang kerja, berkunjung di gereja ini. Tetapi ketika dia pertama kali menginjakan kaki, dia merasa dia punya saudara. Bapak Ibu, saya ingat 11 tahun di tempat ini. Banyak teman-teman yang datang untuk kuliah di sekitar Karawaci. Datang sendiri. Tidak punya teman. Tetapi ketika mereka datang, kami berkata, ayo join ya. Dan di antara mereka bertahan. Ketika mereka sudah ditempatkan, ketika ada GKY di mana mereka tempatkan, mereka ke situ. Kenapa? Karena mereka sudah mencicipi kami punya keluarga. Kita saudara. Dan inilah yang kita dengungkan selama ini, bukan? Oasis yang harmonis untuk pendewasaan dan pemberdayaan murid Kristus. Home itu. Nah, nanti diajak nyanyi ya. It's you, it's me, it's our home. Betul ya. Tetapi itulah yang menjadi semangat kita. Bahwa kita nggak sendiri. Tuhan sertai kita dan ada saudara seiman yang berjuang bersama. Loh, apakah berjuang bersama di dalam hal-hal yang menyenangkan aja? Enggak. Berjuang bersama di dalam menceritakan kejatuhan. Berjuang bersama di dalam menceritakan, aduh aku gagal lagi. Berjuang bersama menceritakan, aduh aku rasanya kesepian. Berjuang bersama. Itulah home. Kalau di rumah kita, anak kita tidak selalu kita puji karena dia dapat nilai bagus. Dan kita marahin ketika dia dapat nilai jelek. Tetapi ketika dia datang sambil gemeteran pegang nilainya. Tetapi kita nggak bilang gini, karena nilainya di bawah
KKM ya, di bawah nilai standar, kamu bukan anak gue. Saya ingat di kelas 5 atau kelas 4 anak saya, beberapa kali dia dapat nilai yang di bawah KKM. Kemudian miss-nya bilang, Pak, anak Bapak remet. Ketika dia pulang, saya bilang gini, remet ya. Remet ya. Sambil dia keluarin kertas ulangan yang di bawah 72. Kalau di IPK itu 72 ya, 7 atau 73. Di bawah itu dia bilang, iya Pi, nyaris Pi. Cuman satu nomor aja salah Pi. Ya tetap aja remet, saya bilang. Tetap remet, tapi nggak apa-apa. Kamu anak pinter dan tetap anak papi, nanti remet, dapat berjuang ya, belajar. Bapak Ibu, itulah keluarga kan. Ketika anak kita baik, kita senang. Itu anak gua, anak saya, kebanggaan saya. Ketika dia jatuh, tetap berkata, itu tetap anak saya. Itu keluarga. Dan itulah yang juga kita ciptakan dan kita terus doakan di dalam home. Kita keluarga. Sehingga yang ketiga adalah berani bertindak benar. Kita bisa merasa seorang diri, tetapi tidak pernah Tuhan tidak menyertai kita, dan menempatkan saudara seiman untuk membuat kita tetap bisa berani bertindak benar. Tetap bisa menempatkan saudara seiman untuk membuat kita tetap berkata, ayo yuk berjuang. Di dalam pelayanan pastoral yang saya lakukan, banyak juga orang-orang yang bercerita tentang kejatuhan. Tetapi saya katakan, kita berjuang bersama. Ada teman-teman yang bercerita 2 jam tentang dia bergumul dengan kejatuhannya. Tetapi saya bilang, kamu nggak sendiri kok. Lose pernah jatuh ketika Lose masih muda. Kamu nggak sendiri kok. Lose juga pernah sebobrok kamu ketika Lose masih muda. Dan Lose akan bantu kamu. Kita berjuang bersama. Itu hope. Itu keluarga. Untuk bisa bertindak benar di dalam hidup ini. Sehingga akhirnya refleksi pribadi saya adalah gini. Berani bertindak benar, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita nekat, tetapi karena kita telah dibenarkan, sehingga kita diberikan keberanian untuk bertindak benar. Sekalipun dunia terus berupaya menarik hidup kita untuk tidak benar. Kemarin hari Jumat, ketika pulang dari sidang sinode, kami naik mobil di Jakarta. Lampu merahnya nggak jelas. Itu lampu merah atau lampu hijau atau lampu kuning. Motor banyak di sini. Kemudian rekan yang bawa mobil bilang gini, ini lampu merah, hijau atau kuning nih? Saya bilang, jangan patokan motor, saya bilang. Kalau motor lampu merah pun dia bablas. Ya kan ya? Lampu merah dia nggak peduli lampu merah, dia bablas. Serombongan dia akan bablas. Saya bilang patokannya adalah mobil. Memang ada juga mobil yang bablas lampu merah ya. Tetapi patokannya adalah mobil, kalau mobil banyak dan mulai klakson, itu tandanya hijau. Jangan patokan motor. Banyak hal yang membuat kita bertindak tidak benar karena mengikuti orang-orang yang tidak benar. Kalau di Tangerang, lawan arah itu sudah normal, seakan-akan kan. Lawan arus itu udah normal, kita klakson, dia melotot. Tetapi apakah akhirnya membuat kita juga lawan arus? Yang naik motor? Enggak. Karena kita tahu kita adalah anak Tuhan. Saya kalau bawa mobil sudah mulai menjelang lampu kuning ke lampu merah, bergumul. Tancap gas, tekan rem. Tetapi saya tahu
ketika saya antar anak, atau ketika saya sendiri, dan orang tahu, mungkin saya kelihatan jemaat, atau mungkin tidak jemaat melihat, saya harus mulai tekan gas. Ya enggak lah ya. Tekan rem untuk berhenti. Karena lampu kuning, kemudian lampu merah. Bapak Ibu, secara sederhana, untuk menunjukkan ketika dunia terus berupaya menarik kita untuk hidup tidak benar, tetapi kita terus berusaha untuk hidup benar. Karena Allah yang membenarkan kita, akan memberikan kita keberanian untuk hidup di dalam kebenaran itu. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu ketika bicara tentang berani bertindak benar. Mungkin kita berpikir, nantilah loh, saya berani bertindak benar ketika saya sudah jadi orang. Ketika saya punya jabatan tertentu. Ketika saya mencapai status sosial tertentu. Tidak. Kita bisa bertindak benar, berani bertindak benar untuk hal-hal yang sederhana. Untuk hal-hal yang setiap hari kita temui. Kita bisa menunjukkan, saya anak Tuhan. Dan saya mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyatakan siapa kami. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin bergumul untuk bertindak secara benar di dalam hidup mereka. Mungkin mereka bergumul ketika mereka berada di keluarga besar yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana mereka harus hidup benar ketika bicara tentang kedukaan. Mereka berhadapan boleh tidak mengikuti penyembahan ketika di dalam masa-masa duka keluarga-keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika kami tahu kami anak Tuhan, kami tahu bagaimana kami harus bertindak secara benar untuk memuliakan Tuhan. Atau mungkin kami berada di kampus, di tempat kerja yang membuat kami atau kami seorang diri sebagai anak Tuhan. Atau mungkin kami punya teman-teman orang Kristen tapi mereka tidak menghidupi hidup mereka sebagai anak Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk bisa bertindak benar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya semua tindakan, perkataan yang sudah kami renungkan minggu lalu, dan hari ini bertindak secara benar, semata-mata kami bisa lakukan karena anugerah Tuhan yang memampukan kami, karena penyertaan Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan.